Selamat datang. Selamat belajar bersama dengan kami. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Abram Arya Perdana, Andrianus Adi Pradana, dan Hadasa Acang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sejarah retorika di Indonesia. Dalam era saat ini, masih banyak masyarakat umum, khususnya para generasi muda, yang belum mengetahui perkembangan retorika di Indonesia. Padahal, kegiatan berbicara sangat penting pada masa lampau hingga masa sekarang. Di Indonesia, terdapat perbedaan cara berkomunikasi, misalnya bahasa yang berbeda pada tiap-tiap daerah. Bahasa sendiri merupakan pendukung utama adanya retorika. Dapat dikatakan bahwa tanpa bahasa, maka tidak ada retorika. Retorika sudah ada sejak manusia lahir, namun sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pemerintah perlu usaha membujuk rakyat demi kemenangan dalam pemilihan. Apa yang kamu ketahui tentang retorika? Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Dengan mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona sehingga membuat pendengar mengerti dan tergugah perasaannya. Dalam bahasa Inggris, kata retorika adalah retorik yang berarti kepandaian berpidato atau berbicara. Secara terminologi, retorika dikenal dengan istilah the art of speaking yang artinya seni di dalam berbicara atau bercakap. Apa tujuan retorika? Tujuan dari retorika adalah membina saling pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan bertutur. Retorika terbagi dalam dua kelompok. Pertama, monologika. Monologika merupakan ilmu seni berbicara secara monolog atau seseorang yang berbicara. Contohnya yaitu pidato dan kata sambutan. Kedua, dialogika. Dialogika merupakan ilmu seni berbicara tentang dialog antara dua orang atau lebih mengalami percakapan. Contohnya yaitu diskusi dan debat. Apa fungsi dari retorika? Yang pertama, membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, membimbing penutur secara lebih baik memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan penanggap tutur yang akan dan sedang dihadapi. Yang ketiga, membimbing penutur menemukan ulasan yang baik. Dan yang terakhir, membimbing penutur mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Retorika berarti kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alam atau talenta dan keterampilan teknis. Retorika sering diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Kesenian berbicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, padat, dan mengesankan. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, banyak kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Retorika modern adalah gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan kesanggupan berbicara. Dalam bahasa percakapan atau populer, retorika berarti pada tempat yang tepat, atas cara yang lebih efektif, mengucapkan kata-kata yang tepat, benar, dan mengesankan. Artinya, orang harus dapat berbicara jelas, singkat,
dan efektif. Jelas supaya mudah dimengerti, singkat untuk menghemat waktu, dan efektif memiliki pengaruh atau efek pada khalayak. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejak abad ke-16, masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi-delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, tentu saja delegasi itu memiliki kemampuan berunding. Disitulah ilmu retorika terpakai. Perkembangan retorika saat ini bukan hanya sekedar alat atau sarana komunikasi agar sampai pada arah maksud tujuan. Namun, ilmu yang dikembangkan oleh filsuf terkenal di masa Yunani kuno ini telah menjadi tuntutan profesi syarat utama kepemimpinan dan bahkan menjadi sebuah profesi tunggal seperti juru bicara, moderator, dan pembawa acara. Bila ditelaah dengan budaya kebangsaan kita, kebesaran negara ini juga diisi oleh orang-orang yang memahami ilmu retorika ini, seperti tokoh-tokoh kemerdekaan, tokoh-tokoh kependidikan, dan tokoh-tokoh pengisi kemerdekaan. Dari abad ke-16, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah mempunyai beberapa tokoh-tokoh retorika yang menjadi utusan atau yang bertanggung jawab pada permusyawaratan dengan berunding untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama mengenai retorika. Beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan berbicaranya. Berikut tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan berbicara. Insinyur Soekarno. Tokoh Insinyur Soekarno adalah ahli dalam berpidato yang dikenal di seluruh dunia, memiliki kemampuan berpidato yang luar biasa. Buya Hamka. Buya Hamka adalah tokoh atau ahli retorika Indonesia, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Bahkan, beliau memiliki kemampuan otodidak atau kemampuan dari hasil belajar sendiri, yaitu menulis. Tetapi juga di berbagai ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik, serta mahir berbahasa Arab. Buya Hamka berasal dari Sumatera Barat. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim berasal dari Sumatera Barat. Tokoh tersebut adalah seorang tokoh yang serba bisa, penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Haji Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat sehingga menggegerkan Belanda. Bung Tomo. Tokoh tersebut salah satu pejuang Indonesia yang berasal dari kota Surabaya. Bung Tomo memang terkenal dengan ketajaman kata-katanya yang dapat membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Bukan hanya itu saja, Bung Tomo juga dikenal dengan seruan-seruan pembukaannya dalam siaran radio yang berapi-api. Sifat-sifat retorika. 1. Sifat rasional. Sifat rasional merupakan suatu hal yang disampaikan pembicara, harus sistematis, berurutan, dan masuk akal. 2. Empiris. Empiris merupakan beberapa fakta yang dapat dirasakan panca indera. 3. Umum. Umum merupakan fakta yang tidak bersifat rahasia, sehingga dapat diketahui oleh orang banyak. 4. Akumulatif. Akumulatif merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya. Retorika berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik, dan bersumber dari perkataan Latin, yaitu retorika yang berarti ilmu bicara. Retorika diartikan sebagai seni berpidato atau membuat naskah dengan baik.
Retorika juga diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alam atau talenta dan keterampilan teknis. Sekian yang kami sampaikan mengenai sejarah retorika di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.